Di sini saya Jian Laili Nur Faiza akan menerangkan tentang teori tanda baca dan penulisan unsur serapan. Pertama ada tanda titik yang memiliki fungsi mengakhiri kalimat berita dengan contoh Indonesia adalah negara kepulauan. Selanjutnya, fungsi selanjutnya menandai singkatan. Contohnya, Bapak Andi datang pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ada memisahkan angka waktu. Rapat dimulai pukul 8.30. Menunjukkan perincian dalam daftar syaratnya adalah KTP, ijazah, akta kelahiran. Memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Selanjutnya ada tanda koma. Nah, tanda koma ini memiliki fungsi dan contoh juga. Yang pertama, memisahkan unsur perincian. Contohnya, kami membeli apel, jeruk, dan anggur. Selanjutnya, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Jika hujan, kami tidak jadi pergi. Mengapit keterangan tambahan. Putri, adik saya, sedang belajar di kamar. Memisahkan kata penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Memisahkan petikan langsung. Dia berkata, saya akan pulang sekarang. Memisahkan nama dan gelar. Susi Susanti, SEMM. Selanjutnya ada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua kalimat setara. Contohnya, ayah membaca koran, ibu menyiram bunga. Untuk memisahkan perincian yang sudah menggunakan koma, kami membawa perlengkapan, yaitu pensil, penghapus, dan pulpen, seragam olahraga, dan uang pendaftaran. Selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua juga memiliki fungsi dan contoh sendiri, yaitu mengawali perincian atau daftar. Barang yang diperlukan buku, pensil, dan penghapus. Digunakan dalam dialog drama. Ayah, titik dua, sudah selesai makan, Nak. Memisahkan jilid halaman buku. Buku ini ada di halaman 50 jilid ke-12. Selanjutnya ada tanda tanya dan tanda seru. Nah, tanda tanya dan tanda seru ini memiliki fungsi dan contoh yang berbeda. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Siapa nama kamu? Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah, seruan, dan ekspresi emosi kuat. Seperti, ambilkan tas itu, atau sungguh indah pemandangan ini. Tanda petik, tanda kurung, tanda hubung, dan tanda pisah. Memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Tanda petik ganda mengapit petikan langsung atau judul petikan langsung. Dia bertanya, kapan kamu mau pergi? Judul, film favorit saya adalah Laskar Pelangi. Tanda kurung, mengapit keterangan atau penjelasan tambahan. Contohnya, negara kita memiliki banyak suku bangsa, lebih dari 1.300. Tanda kurung menghubungkan kata, suku kata, atau rentang angka. Kata ulang anak-anak, rentang tanggal, tahun 2022 hingga 2023. Tanda pisah memberikan jeda panjang untuk menyisipkan keterangan tambahan atau membatasi rentang yang lebih luas. Tanda pisah lebih panjang dari tanda hubung. Semua siswa laki-laki dan perempuan harus mengikuti upacara Jakarta Malang menunjukkan rute perjalanan. Nah, selanjutnya ada kesalahan umum pada penggunaan tanda dalam ilmiah, penggunaan koma yang berlebihan atau kurang. Kesalahan menggunakan koma untuk memisahkan subjek dan predikat, atau tidak menggunakan koma setelah anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Penggunaan tanda titik koma yang tidak tepat. Kesalahan menggunakan tanda titik koma seperti koma atau menggunakan untuk memisahkan klausa yang tidak setara atau tidak berhubungan. Selanjutnya ada penggunaan titik dua tanpa konteks yang jelas. Kesalahannya menggunakan titik dua setelah kata kerja atau preposisi yang langsung diikuti oleh daftar. Titik dua seharusnya mengantar suatu perincian atau penjelasan. Yang keempat ada kesalahan dalam penggunaan tanda kurung dan tanda petik. Kesalahannya
ada pada tanda kurung, sering digunakan untuk informasi yang seharusnya diintegrasikan ke dalam teks utama atau ditempatkan di teks yang salah. Tanda petik digunakan untuk mengutip dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian unsur serapan. Unsur serapan adalah kata-kata dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan ini terjadi karena kontak budaya, perdagangan, ilmu pengetahuan, atau teknologi. Kata-kata ini kemudian disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan, ucapan, maupun maknanya. Proses penyesuaian ejaan unsur serapan. Ada dua proses, yaitu asimilasi. Asimilasi penyesuaian kata asing secara total ke dalam ejaan, lafal, dan kaidah bahasa Indonesia. Kata tersebut benar-benar dianggap sebagai kata Indonesia. Yang kedua ada adaptasi. Penyesuaian kata asing yang ada ejaan atau lafal sementara makna dan strukturnya tetap mempertahankan seperti aslinya. Selanjutnya ada kaidah penulisan kata serapan. Contoh kata serapan. Bahasa Arab kursiun menjadi kursi, bahasa Inggris teknologi menjadi teknologi, Belanda apotek menjadi apotek, Sanskerta mentari menjadi mentari, Jawa ngawur menjadi ngawur. Selanjutnya ada kaidah penulisan kata serapan sesuai PUEB. Kaidah penulisan kata serapan diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Beberapa kaidah penting meliputi penyesuaian huruf. Huruf C itu menjadi K, huruf CH menjadi KH, penyesuaian kombinasi huruf, kombinasi OU menjadi U, kombinasi EA menjadi EA, tetap ideal. Penyesuaian akhiran tion menjadi si, akhiran ISM menjadi isma. Nah, kesalahan umum dalam penggunaan unsur serapan di karangan ilmiah adalah dalam penulisan ilmiah, ketidaktepatan dalam menggunakan kata serapan dapat mengurangi kredibilitas. Berikut beberapa kesalahan umum. Yang pertama ada penggunaan kata asing tanpa dimiringkan, penulisan kata serapan yang tidak sesuai ejaan PUEBI, penggunaan kata serapan yang tidak tepat maknanya, campur kode yang berlebihan. Terima kasih, sekian dari saya.